salah satunya adalah backplate, dasar mesin yang menopang komponen-komponen lainnya. Kotak yang menggunakan gas buang untuk oil pipeline pipa yang digunakan untuk menghasilkan oil pelumas yang telah dinyalakan. Coffee box, kotak yang digunakan untuk memisahkan gas atau tekanan kompresor. Transport oil inlet, saluran yang digunakan untuk mengalirkan oil. Lubricating coils adalah komponen yang berfungsi untuk menyemprotkan pelumas ke bagian-bagian mesin. Scavenger port, komponen yang berfungsi untuk mengeluarkan gas buang dari silinder mesin. O-rings, komponen yang berfungsi sebagai seal atau perapat untuk mencegah kebocoran fluida. Stuffing box pada mesin diesel berfungsi sebagai seal atau perapat untuk mencegah kebocoran fluida. Cylinder head, komponen yang berfungsi sebagai penutup atas dari silinder mesin. T-bolt, komponen yang berfungsi sebagai pengikat atau penahan untuk menghubungkan silinder head dengan blok mesin. Exhaust valve berfungsi untuk mengatur aliran gas buang keluar dari silinder mesin. Expansion bellow adalah komponen yang digunakan pada sistem pembuangan gas buang mesin diesel. Exhaust manifold berfungsi untuk mengumpulkan gas buang dari beberapa silinder mesin. Hydraulik berfungsi untuk menghasilkan tekanan hidrolik. Camshaft berfungsi untuk mengatur gerak katup valve. Fuel pump, komponen yang berfungsi untuk memasuk bahan bakar ke dalam silinder mesin. Fuel injector berfungsi untuk menyemprotkan bahan bakar ke dalam silinder mesin. Starting air valve berfungsi untuk mengatur aliran udara starter ke dalam silinder mesin. Air distributor berfungsi untuk mendistribusikan udara ke dalam silinder mesin secara merata dan efisien. Indikator choke berfungsi untuk menunjukkan posisi piston dan sudut putaran crankshaft mesin. Relief valve, fungsi relief valve, pengertian relief valve atau katup pelepas. Turbocharge merupakan perangkat tambahan yang terpasang pada main engine di kapal. Kompresor kapal merupakan salah satu bagian penting di kapal dan industri pelayaran secara keseluruhan. Kompresor filter adalah komponen yang bertanggung jawab untuk mengubah udara dari lingkungan dan menempatkannya sebelum memasuki ruang bakar. Air cooler berfungsi untuk mendinginkan udara tapi juga menambah kelembapan. Auxiliary boiler yang memiliki fungsi untuk menghasilkan
menghasilkan uap panas adalah ketel uap batu. Economizer merupakan salah satu komponen boiler yang memanfaatkan panas gas buang dari furnace yang tidak bisa digunakan lagi untuk mengubah fase air menjadi uap. Motor atau kepala piston mewakili permukaan atas lanjutan piston. Skid, bagian bawah piston yang memanjang dari kepala hingga bagian bawah. Ring piston, fungsi ring piston untuk mencegah kebocoran oli. Piston rod menghubungkan piston poros angkot dan berbagai mengalir tenaga yang menghasilkan pembakaran. Starting board mencegah agar lubricating oil pada crankcase saat pendinginan piston rod tidak naik hingga ke ruang bilas. Crosshead penghubung antara piston dan batang penghubung. Telescopic pipe dipasang pada ujung piston rod, berfungsi untuk memasok minyak oli yang dipanaskan dari piston, kemudian dibuang ke crankcase menggunakan pipa yang lain. Crosshead pin menghubungkan crosshead dengan connecting rod. Crosshead guide mencegah gerakan crosshead yang tidak stabil agar crosshead bergerak vertikal. Crosshead bearing mengurangi gesekan antara crosshead dengan komponen lain. Connecting rod penghubung antara crosshead dan crankshaft. Crankshaft mengubah gerakan naik turun piston menjadi gerakan rotasi. Crank pin bearing bantalan antara crank pin dan connecting rod berfungsi mengurangi gesekan antara crank pin dengan connecting rod. Crank web bantalan yang menghubungkan poros dengan crank pin. Main bearing sebagai bantalan poros pada crankshaft. Chain case sebagai transmisi tenaga mekanis dari poros engkol ke poros hubungan. Chain chest itu fungsinya untuk melindungi rantai, mengurangi kebisingan, mengurangi getaran, lalu meningkatkan efisiensi. Ada inter sprocket wheel yang berfungsi untuk mengarahkan lintasan, mengatur kelonggaran, dan mengencangkan penggerak. Yang kedua itu ada sprocket wheel camshaft yang fungsinya untuk memutar camshaft atau noken as yang ada di head cylinder. Lalu yang ketiga ada bearing yang berfungsi untuk menopang, meredam gesekan, dan menyalurkan beban. Bearing yang berkualitas baik dapat meningkatkan performa kapal. Lalu yang keempat ada fuel pump cam yang fungsi dari fuel pump ini adalah untuk memompa bahan bakar dari tangki ke kapal dan kemudian disalurkan ke dalam kapal dengan fuel pumpnya. Lalu nanti bahan bakar tersebut akan dipompa dan dialirkan ke ruang pembakaran. Lalu yang kelima ada hydraulic pump cam yang berfungsi untuk mengubah energi mekanik menjadi energi hidrolik. Lalu yang keenam ada air distributor yang berfungsi untuk menyalurkan udara ke tekanan semaksimal silinder sesuai urutan filling order. Lalu yang ketujuh ada trap bearing di kapal, fungsi untuk menopang beban axial pada poros dan menyalurkan daya dorong barang-barang ke lambung kapal. Lalu yang ke-8 ada fungsi thrust polar yang menopang beban axial yang memungkinkan pergerakan antara titik tetap sepanjang poros pada mesin, mengurangi gesekan antara elemen terdekat. Lalu yang ke-9 ada thrust yang berfungsi untuk menyalurkan daya dari mesin ke input balik kapal. Lalu ke-10 ada thrust bed yang berfungsi untuk menyalurkan daya dorong balik ke kapal. Yang ke-11 ada turning gear arrangement yang berfungsi untuk memutar rotor turbin pada putaran yang lebih rendah yang bertujuan untuk meratakan pemanasan pada rotor sehingga mencegah kemungkinan terjadinya bekukan pada rotor. Lalu yang ke-12 ada intermediate shaft yang berfungsi sebagai poros penghubung antara mesin hidup dan propeller shaft. Lalu yang ke-13 ada intermediate shaft gearing yang berfungsi untuk menopang poros penghubung dan menahan beban shaft. Lalu yang ke-14 ada stand stroke yang berfungsi sebagai media pelumasan dan kecepatan poros balik-balik. Lalu yang ke-15 ada stand stroke gearing yang berfungsi untuk mengenggam poros balik-balik kapal dan mentransfer daya radial ke struktur kapal. Lalu yang ke-16 itu ada seal yang berfungsi sebagai untuk
mencegah kebocoran, pelumas, dan kotoran masuk dalam drum. Lalu berikutnya ada propeller yang berfungsi untuk menggerakkan kapal dengan menghasilkan gaya dorong. Propeller kapal juga digunakan sebagai balik-balik kapal laut. Lalu sebelah kapal selat ada rudder yang berfungsi untuk mengubah arah kapal. Rudder atau dinding kapal merupakan alat mekanik yang mengubah arah aliran fluida dari putaran propeller.